Jadi beberapa hari terakhir ini muncul kabar yang cukup mengejutkan. Katanya pemerintah sudah mengeluarkan peraturan baru terkait pesangon pensiunan tahun 2026 dan bahkan disebut-sebut dana tersebut sudah mulai ditransfer ke rekening penerima. Wah, kalau dengar kabar kayak gini, pasti banyak yang langsung senang sekaligus penasaran ya kan? Tapi di sisi lain juga muncul pertanyaan besar. Ini beneran atau cuma isu yang dibesar-besarkan? Makanya penting banget buat kita bahas secara detail dan santai tapi tetap jelas, supaya Bapak Ibu bisa dapat gambaran yang utuh dan nggak salah ambil kesimpulan. Jadi, menurut informasi yang lagi viral tersebut, disebutkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan dana pesangon untuk para pensiunan dan pencairannya dilakukan secara bertahap. Artinya, nggak semua orang bakal nerima di waktu yang sama. Sistemnya dibagi per batch atau gelombang. Penyalurannya juga disebut-sebut melalui lembaga resmi seperti PT Taspen untuk ASN dan PT Asabri untuk TNI serta Polri. Jadi secara sistem memang terlihat masuk akal karena selama ini memang dua lembaga itu yang mengelola dana pensiun. Nah, yang bikin makin heboh adalah nominalnya nih. Dalam beberapa artikel dan postingan di media sosial, disebutkan bahwa jumlah pesangon yang diterima bisa mencapai angka fantastis, mulai dari 500 juta sampai bahkan 1 miliar. Gokil nggak tuh? Angka segitu jelas bukan angka kecil, apalagi buat pensiunan. Makanya wajar kalau banyak yang langsung berharap, bahkan mungkin ada yang sudah mulai menghitung-hitung kira-kira bakal dapat berapa. Tapi kita harus tetap pakai logika dan cek faktanya, jangan langsung percaya begitu saja. Menurut narasi yang beredar, besaran pesangon ini katanya dihitung berdasarkan beberapa faktor penting. Yang pertama adalah golongan terakhir saat masih aktif bekerja, dan yang kedua adalah masa kerja. Jadi logikanya, semakin tinggi jabatan atau pangkat terakhir, dan semakin lama masa kerja, maka jumlah pesangon yang diterima juga akan semakin besar. Misalnya, seseorang yang sudah mengabdi puluhan tahun dan berada di golongan tinggi, tentu secara hitungan bisa mendapatkan nominal yang lebih besar dibandingkan dengan yang masa kerjanya lebih singkat. Selain itu, kabar yang beredar juga menyebutkan adanya panduan lengkap terkait syarat penerimaan, cara pencairan, sampai bagaimana cara mengecek apakah dana tersebut sudah masuk atau belum. Nah, ini juga yang bikin banyak orang semakin yakin kalau informasi ini benar, karena detailnya terlihat cukup lengkap. Kemudian ada juga pembahasan tentang prioritas penerima. Dalam isu tersebut disebutkan bahwa yang akan diprioritaskan adalah pensiunan lama, terutama yang sudah berhenti bekerja lebih dari 10 tahun dan belum mendapatkan penyesuaian yang signifikan. Jadi mereka yang sudah lama pensiun dan mungkin selama ini merasa belum ada peningkatan yang berarti, disebut-sebut akan menjadi prioritas utama dalam pencairan pesangon ini. Untuk proses pencairannya sendiri, disebutkan bahwa dana akan langsung ditransfer ke rekening bank yang sudah terdaftar dan terverifikasi di database pemerintah atau lembaga seperti Taspen dan Asabri. Kalau dengar sampai sini pasti terasa sangat meyakinkan ya, seolah-olah semua sudah siap dan tinggal nunggu masuk rekening aja. Tapi disinilah kita harus mulai lebih hati-hati, karena semua informasi ini masih perlu kita cek kebenarannya dari sumber resmi. Jangan sampai kita terlalu berharap tinggi, tapi ternyata informasi tersebut belum tentu benar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu klarifikasi resmi. Banyak orang bertanya, apakah benar PP atau peraturan pemerintah tentang pesangon pensiunan ini sudah resmi diterbitkan di tahun 2026? Jawabannya, berdasarkan klarifikasi dari pihak berwenang khususnya PT Taspen, kabar tersebut belum memiliki keputusan resmi dari pemerintah pusat. Ya, jadi meskipun informasi ini sudah viral kemana-mana, bahkan sampai disebut-sebut sudah cair, faktanya sampai saat ini belum ada regulasi resmi yang benar-benar mengesahkan hal tersebut. Artinya, belum ada pengumuman resmi dari Presiden, belum ada keputusan dari Kementerian Keuangan, dan juga belum ada pernyataan resmi yang memastikan bahwa pesangon hingga 1 miliar itu benar-benar akan dibayarkan. Jadi bisa dibilang informasi yang beredar saat ini masih sebatas rumor atau isu yang belum terverifikasi secara resmi. Makanya penting banget buat kita semua, khususnya Bapak Ibu pensiunan, untuk tidak langsung percaya pada informasi yang beredar di media sosial tanpa konfirmasi yang jelas. Karena sekarang ini informasi bisa dengan mudah menyebar, tapi belum tentu semuanya benar.
Lebih baik kita tunggu pengumuman resmi dari pihak yang memang berwenang. Biasanya kalau memang ada kebijakan besar seperti ini, pasti akan diumumkan secara terbuka dan jelas oleh pemerintah. Jadi kesimpulannya, sampai saat ini kabar tentang pesangon pensiunan yang mencapai 1 miliar dan sudah mulai dicairkan itu belum bisa dipastikan kebenarannya. Bapak Ibu tetap disarankan untuk menunggu informasi resmi dari pemerintah, baik itu dari Presiden, Kementerian Keuangan, maupun dari PT Taspen dan PT Asabri. Jangan sampai kita termakan hoax yang justru bisa bikin kita kecewa di kemudian hari. Tetap tenang, tetap bijak dalam menerima informasi, dan selalu cek kebenarannya sebelum mempercayai atau menyebarkannya ke orang lain. Akhir kata, semoga informasi ini bisa membantu Bapak Ibu semua untuk lebih memahami situasi yang sebenarnya dan tidak lagi bingung dengan kabar yang simpang siur di luar sana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya, supaya semakin banyak yang mendapatkan informasi yang benar dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dengan informasi terbaru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh abdi negara yang saya hormati dan saya cintai dimanapun Anda berada, dari ujung tanah Rencong Aceh yang gagah berani sampai ke bumi Cendrawasih Papua yang indah memukau, hari ini saya mohon sejenak saja Bapak dan Ibu duduk yang nyaman, tarik napas dalam-dalam, tenangkan hati, lalu dengarkan baik-baik setiap kata yang akan saya sampaikan, karena yang kita bahas hari ini bukan cuma soal angka di atas kertas, bukan cuma soal kabar yang lalu lalang di grup WhatsApp, tapi ini adalah soal harapan yang sedang diperjuangkan di meja-meja birokrasi pusat, soal masa depan yang sangat ditunggu oleh jutaan ASN dan pensiunan yang selama ini setia mengabdi untuk negeri. Kita sudah melewati tanggal 20 April 2026, sebuah titik waktu yang buat sebagian orang mungkin terasa biasa saja, cuma tanggal merah atau tanggal yang lewat begitu saja, tapi buat jutaan ASN dan pensiunan, tanggal ini justru menjadi tanda tanya besar. Jadi bahan obrolan di warung, di ruang tamu, di kantor, sampai di grup keluarga. Karena semua orang menunggu kepastian yang sama. Kapan kesejahteraan keluarga mereka benar-benar bergerak naik? Kenapa suasana di grup-grup WhatsApp, di rumah-rumah, sampai di instansi pemerintah terasa tegang, penuh harap dan campur aduk seperti itu? Jawabannya sederhana Bapak dan Ibu. Ini bukan soal serakah atau minta berlebihan. Ini soal kelayakan hidup di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik tanpa banyak permisi. Ini soal keringat yang sudah kering di seragam dinas Bapak dan Ibu. Ini soal pengabdian puluhan tahun yang sekarang sedang menunggu diakui secara nyata lewat penyesuaian penghasilan yang sejak lama dijanjikan. Menteri Keuangan sudah bicara, pihak Taspen juga sudah kasih rambu-rambu teknis, tetapi di lapangan masih banyak yang bingung karena saldo di rekening belum menunjukkan perubahan yang berarti sesuai harapan kita bersama. Dan yang lebih bikin hati campur aduk, ada fakta pahit yang memang harus kita telan bersama sebagai bahan renungan, yaitu di saat kita masih menghitung hari, ada saudara-saudara kita di lembaga peradilan, para hakim, yang sudah lebih dulu merasakan kenaikan drastis sampai 250%, bahkan disebut-sebut 290%. Angka segitu bagi pensiunan tentu bukan angka kecil, tapi terasa seperti mimpi di siang bolong, susah dibayangkan apalagi dirasakan. Perbedaan yang mencolok seperti itu wajar kalau bikin gejolak di hati, wajar kalau ada rasa iri yang sangat manusiawi, wajar kalau ada pertanyaan kenapa yang satu sudah duluan, sementara yang lain masih menunggu. Tapi saya di sini bukan mau memancing amarah, bukan mau bikin panas suasana, bukan mau menggoreng emosi, melainkan mau jadi jembatan informasi supaya Bapak dan Ibu tidak tersesat oleh isu-isu liar yang tidak bertanggung jawab. Informasi yang saya bawa ini menyangkut hal fundamental, menyangkut dapur yang harus tetap mengepul, menyangkut pendidikan anak dan cucu yang tidak boleh terhenti hanya karena keterlambatan regulasi. Jadi saya mohon sekali lagi simak baik-baik, jangan dipercepat, jangan sambil lalu, karena di setiap bagian naskah ini ada potongan jawaban atas kegelisahan yang mungkin sudah beberapa hari terakhir membuat Bapak dan Ibu susah tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat datang kembali di kanal yang terus berusaha jadi suara bagi mereka yang sudah setia mengabdi pada merah putih. Sekarang kita sudah ada di jantung bulan April 2026, sebuah fase transisi triwulan yang sangat krusial dalam siklus keuangan negara, di mana keputusan besar biasanya mulai diketuk palunya, di mana arah kebijakan mulai terlihat, dan di mana sabar tidak sabar kita diuji habis-habisan. Satu pertanyaan yang terus menghantui pikiran Bapak dan Ibu adalah, kapan rapel itu benar-benar cair,
Dan kapan penantian panjang ini berakhir dengan senyum lega saat melihat slip ATM atau buku tabungan? Pertanyaan itu memang berat, karena di baliknya ada daftar kebutuhan pokok yang tidak bisa nunggu, ada tagihan listrik yang harus dibayar tepat waktu, ada kebutuhan beras, minyak goreng, obat-obatan, biaya sekolah cucu, bahkan sekadar ingin belikan baju baru buat cucu supaya hati ikut senang. Saya hadir di hadapan Bapak dan Ibu bukan untuk kasih janji manis kosong, bukan untuk jualan harapan palsu, bukan juga untuk cari perhatian lewat judul bombastis yang menipu, tapi untuk membedah fakta berdasarkan data valid dari Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara. Mari kita bayangkan sebentar situasi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Seorang pensiunan duduk di kursi tua di teras rumah, kena angin pagi yang adem sambil melihat cucunya bermain di halaman. Tapi pikirannya jauh melayang ke pasar. Di kepalanya, beliau menghitung-hitung apakah kenaikan gaji yang dijanjikan pemerintah nanti cukup menutup kenaikan harga beras, telur, minyak goreng, cabai, dan semua kebutuhan yang rasanya makin hari makin nggak masuk akal buat kantong pensiunan. Kegelisahan seperti itu nyata, Bapak, Ibu. Ini bukan sekadar statistik yang dingin di atas kertas menteri. Ini detak jantung rakyat yang dulu sudah menyerahkan masa mudanya untuk membangun negeri ini dari nol, dari masa sulit, dari gaji pas-pasan, dari tugas yang tidak kenal waktu. Langkah awal untuk memahami kenapa semua ini terasa lambat adalah dengan menengok kondisi kesehatan APBN kita. Karena bagaimanapun pemerintah tidak bisa asal cetak uang seenaknya tanpa dasar hukum dan tanpa keseimbangan fiskal yang dijaga ketat. Data terbaru menunjukkan bahwa April APBN kita mengalami defisit sebesar 24 triliun. Angka ini memang kalau didengar sekilas terasa ngeri, terasa besar, bikin dada sedikit sesak, tapi secara makroekonomi masih berada dalam batas yang aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sudah menjelaskan bahwa posisi seperti ini terjadi karena pemerintah sedang melakukan percepatan belanja di awal tahun atau yang biasa disebut front loading supaya perputaran ekonomi di daerah bisa lebih cepat jalan. Salah satu prioritas utama yang menyedot anggaran lumayan besar adalah Badan Gizi Nasional yang fokus pada kesehatan generasi mendatang. Ini langkah mulia, langkah penting, langkah yang bagus buat masa depan bangsa, tapi sayangnya secara tidak langsung membuat prioritas belanja pegawai harus diatur dengan sangat hati-hati dan penuh ketelitian.